Sarasvati dari Fakultas Social Science Program Studi Manajemen dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Total Quality Management mengenai penetapan sasaran untuk perbaikan mutu. Apa itu sasaran mutu? Sasaran mutu itu adalah target mutu yang ingin dicapai oleh perusahaan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Meskipun belum menerapkan ISO 9001, pada umumnya perusahaan sudah memiliki target yang biasa dibuat dalam bentuk target departemen. Misalnya target penjualan, target ketetapan pengiriman, target produksi, target reject, dan lainnya. Saat perusahaan ingin menerapkan ISO 9001, di mana dituntut untuk memiliki sasaran mutu. Target perusahaan bisa dijadikan sebagai sasaran mutu sehingga tidak terjadi duplikasi antara sasaran mutu dengan sasaran perusahaan. Contoh kasus yang saya ambil itu dari manufaktur atau pabrik. Apa produk yang dihasilkan? Apa fungsi utama dari produk tersebut? Berdasarkan identifikasi fungsi produk, kita bisa menetapkan sasaran mutu perusahaan. Penetapan sasaran mutu disesuaikan dengan harapan pelanggan pada segmentasi yang kita tuju. Contoh produk kita misalnya adalah kasur. Jika kita pelanggan, maka kenyamanan dari kasur tentu saja menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, kenyamanan bisa menjadi tolak ukur mutu produk. Tugas kita berikutnya adalah menetapkan sasaran terukur mengenai standar kenyamanan. Penetapan standar ukur kenyamanan bisa kita lakukan dengan melalui suatu riset kecil ke pelanggan pada segmentasi yang kita tuju. Misalnya, kita membuat 5 kasur dengan jenis ukuran kekerasan yang berbeda. Kekerasan 4 sangat lunak, 5 agak lunak, 6 sedang, 7 keras, dan 8 sangat keras. Kasur yang paling banyak dipilih adalah kasur yang mungkin menjadi standar ukur kenyamanan produk kita. Selain menetapkan sasaran spesifik sesuai keinginan unik pelanggan, sesuai jenis produk, kita juga perlu menambahkan sasaran umum yang penting pada setiap perusahaan. Yang pertama, sasaran ketepatan waktu pengiriman atau ketepatan waktu pengerjaan. Yang kedua, sasaran customer claim. Yang ketiga, sasaran nilai tingkat kepuasan pelanggan. Setelah kita memastikan bahwa sasaran perusahaan sudah mencakup harapan penting pelanggan, maka kita bisa menjadikan sasaran perusahaan tersebut menjadi sasaran mutu. Dengan sasaran perusahaan dan sasaran mutu yang sama, maka manajemen review juga bisa disatukan dengan meeting pencapaian performa atau business plan meeting perusahaan. Dengan cara ini, ISO 9001 akan berjalan secara natural, tidak dirasakan sebagai beban. Dukungan manajemen pun akan secara otomatis terbentuk karena manajemen pastinya akan sangat peduli terhadap sasaran perusahaan. Untuk memudahkan penyusunan sasaran mutu, perusahaan harus membuat satu acuan dengan prinsip SMART. Yang pertama, spesifik. Target yang ditentukan haruslah spesifik. Sebuah target yang spesifik akan lebih fokus dan mudah diukur daripada target yang umum. Yang kedua itu measurable. Sasaran harus dapat diukur untuk bisa melihat tingkat keberhasilan hasil yang ingin kita capai. Apa yang tidak diukur tidak dapat dievaluasi. Definisi target terukur juga perlu ditambahkan ketepatan bahwa target harus lebih besar dari pencapaian tahun sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada agreed, disepakati bersama untuk memastikan personal yang bertanggung jawab
setelah setuju yakin untuk dapat mencapai target tersebut. Dan keempat itu adalah reasonable. Sasaran mutu yang ditetapkan harus masuk akal dan disetujui bersama. Untuk bisa berargumen mengenai target yang reasonable, target harus bisa dicapai oleh sebagian orang. Jika target bisa dicapai oleh semua orang, itu artinya target terlalu rendah. Jika target bisa dicapai oleh sebagian orang, maka kita bisa menggunakan contoh personal yang berhasil untuk mematahkan argumen target terlalu tinggi. Dan yang kelima itu ada time bound. Sebuah sasaran harus didasarkan dalam jangka waktu atau harus mempunyai batas waktu yang jelas. Dan kita masuk ke sasaran itu. 1. Menghasilkan produk atau jasa bermutu tinggi dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Dan yang kedua, menawarkan harga yang kompetitif dan penyelesaian proyek tepat waktu. Yang ketiga, mewujudkan proses bisnis internasional yang baik dan sehat. Dan yang keempat itu adalah perbaikan secara terus-menerus, baik sistem maupun proses. Kemudian kita masuk ke kebijakan mutu. Yang pertama, menghasilkan produk atau jasa bermutu tinggi dengan memenuhi persyaratan pelanggan secara konsisten. Dan yang kedua, menawarkan harga yang kompetitif serta penyerahan produk dan penyelesaian tepat waktu. Dan yang ketiga, kami senantiasa bekerja sama dan saling percaya di dalam mewujudkan proses bisnis internal yang baik dan yang sehat. Dan yang keempat, meninjau ulang dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, baik sistem maupun proses yang berhubungan dengan mutu. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam isi presentasi saya dan dalam perkataan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.